العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي الكرام المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرام الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ودوام ونفعنا بعلومه في الدارين أمين ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم seperti firman Allah Ta'ala sanad dakhrajahum min haitsu la ya'lamun yakni lagi akan kamu istidrat mereka itu akan kami istidrat mereka itu yakni lorong kami akan mereka itu ya. Itulah cobaan halus lorong dijadikan Tuhan istidrat yang tanpa sadar banyak orang yang jatuh dalam istidrat. Istidrat ini cobaan halus yang kadang-kadang kalau tidak diperhatikan nggak nampak itu istidrat. Melanda siapapun ini, melanda siapapun, termasuk orang alim sekalipun. Kalau dia nggak dijaga Allah, nggak dapat taufik Allah, orang alim pun jatuh dalam istidrat. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah supaya awak terhindar daripada istidrat yang dijadikan Allah ini. Karena jatuh dalam istidrat maksiat masuk neraka. Istidrat orang-orang yang kasar, seperti orang yang jadikan Tuhan kaya raya, walaupun tidak sholat, nggak ngaji, maksiat kerjanya, tapi Allah jadikan senang hidupnya dalam dunia. Itu istidrat yang kasar. Istidrat yang lebih halus lagi melanda orang mengaji,
Ketika kita dapatkan ilmu lebih dari kawan kita, kita merasa lebih. Bukan ingat itu dari Allah. Padahal kita kalau sudah merasa begitu, kita mesti bersyukur dan istighfar pada merasanya itu. Astagfirullah. Kau yang nolong ya Allah. Kau yang beri hidayah. Kau yang beri ilmu ya Allah. Hadirnya kita di majelis ta'lim, Allah jadikan. Jangan lihat orang lain yang enggak dijadikan, Allah datang kemari. Jangan lihat orang lain, lihat awak diselamatkan Tuhan, dijadikan Tuhan datang untuk mengaji. Kadang-kadang jangan orang lain, ustadz sendiri pun kadang-kadang dia pula yang nggak bisa dijadikan Tuhan datang. Insyaallah. Ustadznya pun bisa. Bahkan terkadang pengurus BKM-nya itu pun tak bisa ngaji jadikan Tuhan, padahal di masjid yang dia urus. Itulah tadi. Itulah maka ketika kita bisa begini, awas masuk istidrat itu. Ini perkara yang sangat-sangat mengkhawatirkan, tapi banyak tidak dipahami manusia. Enggak dipahami manusia. Tengoklah aku sekarang, istidrat seorang guru kayak saya ya. Dijadikan Tuhan, tengok murid ini pengikutnya banyak. Di Facebook booming pula. Cuman ayah pikir, bahaya enggak itu? Bahaya kalau enggak ingat datang dari Allah. Enggak ingat itu jadi untuk ibadah awak, bukan untuk menjadikan hal lain daripada itu. Alhamdulillah ya Allah, ketika kau jadikan ada orang mendengar di luar sana dan senang dengan ceramah, dengan kajian ilmu ini, berarti banyak orang nambah punya ilmu, banyak orang yang terselamatkan, banyak ibadahku karena banyaknya orang mendapatkan ilmu. Bukan sibuk yang namanya di like orang, diikuti orang, tapi sibuk dengan ingat semua pertolongan Tuhan. Ingat itu adalah ibadah, bukan suatu tempat untuk jadikan kita berbangga hati. Kalian kawal saya dari jalan begitu banyak tadi malam orang. Ya Allah, jangan kau jadikan lupa aku dengan ini ya Allah. Aku ini tidak pantas diginikan. Seharusnya yang dapatkan begini ulama, terutama guru-guru pula yang dapatkan kayak gini. Kalian sambut segala macam. Aku enggak pantas karena aku bukan orang yang seperti itu. Itulah supaya jangan jatuh istidrat. Untuk kita, lain perkara. Awak posisinya di mana? Kalian posisinya di mana? Apa yang kalian buat sudah betul? Betul. Sangat betul. Sangat-sangat luar biasa betulnya saya bilang. Itulah. Jadi kalau seperti kalian sudah jadikan Tuhan dapat ilmu, kenapa? Terserah Tuhan siapa yang mau. Ini anak perempuan tadi banyak dapat ilmu hari ini. Anak perempuan, saya bilang, saya ceritakan lah. Kalau anak remaja lelaki sampai hari ini orang itu dijadikan Allah, dikasih ilmu yang luar biasa. Jadi kalian juga mesti dapatkan ilmu yang luar biasa. Wallahu a'lam, besok kita tidak tahu siapa yang terus dijadikan Tuhan, ditolong Tuhan sampai akhirnya istiqomah sampai mati kayak gini. Kita tidak pernah tahu. Untuk saat ini awak bersyukur. Saya pun nggak tahu besok macam mana. Untuk hari ini saya bersyukur bisa mengajarkan ilmu dengan karena Allah Ta'ala tanpa hal yang lain. Bisa jadi besok berubah, bisa. Tapi hari ini Allah jadikan saya tetap masih istiqomah menjalankan agama lillahi ta'ala, jadikan Tuhan. Mudah-mudahan selamanya sampai matiku ya Allah, bukan karena hal yang lain. Bukan karena ketenaran, bukan karena cari duit, bukan karena hal yang lain. Ya Allah, jadikan semata-mata sampai matiku ya Allah mengajarkan agama lillahi ta'ala ya Allah. Hanya untukmu semata ya Allah. Itu. Kalian pun gitu juga. Hari ini kalian bisa hadir, syukuri supaya kalian dijadikan Tuhan, terus dapat ilmu, terus dapat ilmu, terus dapat ilmu. Gimana kira-kira? Itulah. Awas istidrat melanda kita semua. Jadi lorong kami diberikan Allah istidrat itu
akan mereka itu daripada sekira-kira tidak mengetahui mereka itu akan istidrat, ya, yakni kami ambil daripada mereka itu satu derajat, ya, diambil satu derajat tiap jatuh dalam istidrat. Satu derajat yang dikasih tadi pangkat sama seorang mukmin itu tadi, diturunkan pangkatnya sama Allah Ta'ala satu derajat. Yang letnan diturunkan sama Allah Ta'ala jadi sersan, ya, turun dia pangkatnya. Bukan yang letnan kemudian jadi kapten, yang kapten jadi mayor, itu berarti Allah kasih derajat mulia, naik. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah kasih derajat yang lebih bagi orang yang menuntut ilmu, yang beriman dan yang berilmu di antara kau. Asal jangan jatuh dalam istidrat. Rasanya beriman, lihat orang lain sepelenya minta ampun. Atuk ini udah tua sembahyang enggak sepele. Harusnya bersyukur. Kena istidrat lah ini tadi kawan ini. Melihat awak mulai dapat ilmu ini. Nengok orang tak mau belajar ilmu. Akhirnya dia menghinakan orang lain. Sampai ada orang yang enggak punya ilmu, kerjanya sembahyang 5 waktu, tapi dia mencela orang yang nuntut ilmu ini. Kenapa ada? Saya kalau ngajar siap maghrib, terkadang isya saya enggak ke masjid. Ada beberapa orang yang hobinya sholat berjamaah tak mau ngaji lagi sama saya. Cemana ilmu belum selesai. Saya nggak bisa tutup. Karena ilmu itu fardu ain. Kemarin Habib Ali Jainal Abidin datang ke Al-Mundiri. Kapan dia berangkat dari Al-Mundiri? Saat azan asar dia keluar dari situ. Kenapa? Karena dia mau mengajar di tempat Ustaz Ridwan. Nanti waktu itu akan berjalan tertinggal nanti. Jadi akhirnya dia tidak bisa berjamaah, mendulukan yang fardu ain menuntut ilmu. Paham? Apa enggak terkejut? Al-Mundiri itu punya orang tablik yang bahkan dia kalau di situ tidak dibolehkan betul, pantang betul anak-anak itu sembahyang di luar daripada sembahyang berjamaah, bahkan masbuk pun nanti kena denda. Paham? Itu Al-Mundiri. Karena dia ustadznya dari Pakistan, tablik. Tapi ustadznya ngerti, karena dia sudah pernah belajar ilmu itu bagaimana. Kenapa Habib Ali Jainal Abidin tidak dicelanya? Karena dia tahu hukumnya, mendahulukan ilmu ketimbang sholat 5 waktu di awalnya. Sholat 5 waktu hukumnya fardu ain, wajib dikerjakan dalam waktu. Dapat fadilah ketika dikerjakan di awal waktu. Dapat fadilah berjamaah ketika kerjaannya berjamaah. Tapi karena ada kepentingan yang jauh lebih besar, dia tinggalkan jamaah, dia tinggalkan sholat di awal waktu, karena dia mengejar mengkaji ilmu, mengajarkan ilmu jauh lebih besar ketimbang sholat di awal waktu, jauh lebih besar ketimbang sholat berjamaahnya. Paham? Itu kalau yang ngerti hukum. Itu bagi yang nggak ngerti hukum, yang dicelanya itu, Ustadz kok nggak, Habib kok nggak mau sembahyang berjamaah? Iya, karena ilmu tak cukup. Awak maklum juga. Jadi kalau ngajar begitu, asal malam Rabu, malam Kamis gini, ada sebagian orang yang rajin berjamaah, dia nengok saya semak itu, nggak pernah mau duduk lagi di kajian kita lagi. Ya silahkan, karena dia nggak ada ilmunya. Maklum awak doai juga. Benci mah dia tidak. Ya Allah berikan hidayah. Dia ilmunya sampai di situ. Udah, Fadil ngerti kan? Jadi banyak jalan menuju Roma, banyak jalan menuju surga. Orang pergi ke Jakarta terkadang naik pesawat, terkadang ada orang yang naik bus, ada yang naik kapal laut, naik kendaraan mobil pribadi, naik kendaraan roda 2, bahkan ada yang naik becak, bahkan ada orang naik sepeda ke Jakarta, ada. Bahkan ada orang ke Jakarta jalan kaki, viral, ada. Tapi tujuan sama-sama ke Jakarta. Masalah terlambat datang duluan, itu lain perkara. Tapi di antara ini mana yang paling cepat? Itulah. Inilah orang-orang penuntut ilmu yang bakal cepat sampai ke dalam surga nanti.
Karena orang yang berilmu sedikit kerja banyak hasilnya. Sementara orang yang tidak ada ilmu banyak kerjanya, sedikit hasil pahalanya, gajinya. Apa contohnya? Teringat Sayyidina Ali ketika ada sayembara memperebutkan Siti Fatimah. Rasul bikin sayembara, siapa yang menang dalam sayembara membaca Quran penuh satu Quran itu. Siapa yang duluan siap, dialah jadi suaminya Siti Fatimah. Berlomba semua orang karena ingin dapat menantu, jadi menantu Rasulullah ingin dapatkan Sayyidah Fatimah. Orangnya cantik, baik hati, dan merupakan anak kesayangannya Rasulullah. Masuk ke ladang arena itu, banyak, dari mulai anak lajang sampai yang tua ikut. Saking pinginnya ya, kalau dulu yang istrinya sudah 3 pun ikut karena masih ada kesempatan satu lagi. Itu masa dulu. Sekarang jangan buat marah istri kita, ada sayembara kayak gitu. Itu masa itu berlomba sampai tengah malam. Ali bin Abi Thalib siap sholat maghrib ketiduran. Saking capeknya ngurusin kehidupan ini tadi, karena dia banyak juga yang diurusin. Belum lagi rumahnya, anak banyak, istri juga ada. Iya. Apalagi sahayanya banyak, miskin pula, jadi usahanya itu sungguh-sungguh dia untuk dapatkan itu. Belum lagi ibadahnya gitu, sampai ketiduran siap maghrib. Menjelang sahur pukul 4 pagi lah kita bilang ya, terbangun. Sholat Isya dia malam itu. Lalu dia menuju masjid untuk berangkat sholat jamaah sholat subuh. Ditengok di masjid udah ramai, ada apa ini? Oh, ini enggak tahu kok Ali, ada perebutan ini sayembara untuk mendapatkan Sayyidah Fatimah. Kalau gitu aku ikutlah, kau udah kelewatan lah, kau jauh kali lah, katanya. Enggak, aku ikut aja. Masuk di gelanggang, baca kira-kira 3 menit, 4 menit. Sudah selesai katanya. Terkejutlah kawan. Ngamuklah orang-orang ya. Apalah aku kurang kerjaan Ali. Kami dari siap Isya sampai sekarang, aku baru sudah sampai 27 juz. Yang satu 28, yang satu 26 ya. Udah mendekati semua. Ada yang 28 juz, 29 juz, tinggal juz 30. Kau baru masuk kau bilang siap pula. Ributlah. Ditengahilah Rasulullah, ada apa? Ini ya Rasulullah, Ali bin Abi Thalib ini cari gara-gara. Orang yang dari tadi sudah lomba mati-matian, kami sungguh-sungguh, dia datang tempo berapa menit dia bilang selesai. Ya. Kenapa kau bilang selesai, hai Ali? Ya Rasulullah, bukankah engkau telah mengatakan barang siapa yang membaca suratul Ikhlas 3 kali sama fadilahnya dengan membaca khatam Quran ya Rasulullah? Betul kok Ali katanya. Kaulah pemenangnya. Ngerti maksudnya? Orang alim yang banyak ilmu, sedikit kerja banyak dapat. Dia baca kulhu 3 kali sudah fadilah yang sehatam Quran, dan dia jadi pemenang, jadi suaminya Sayyidah Fatimah. Makanya dengar ya semua, termasuk yang dengar di live streaming ini, ilmu dicari duluan, ibadah baru dikerjakan. Barulah beramal dengan ilmu. Orang yang ilmunya banyak, insya Allah jadikan Tuhan luar biasa dapatkan fadilah ini tadi. Jadi jangan sepele dengan majelis ilmu. Paham anak-anak muda? Ini kalian generasi mendatang. 5 tahun kalian paham ilmu. Kitabnya tidak banyak, 3 ini kalian paham, kalian sudah alim. Kalian sudah alim. Kalau saya ditanya, saya ini malu ini live streaming. Karena rata-rata yang live streaming ini orang-orang pintar semua. Majelis Ratib Al-Atos, muridnya Abah Guru sekumpul. Pintar luar biasa. Cuma karena bahasanya Banjar, banyak orang nggak tahu. Kalau seandainya dia bahasanya bahasa Indonesia kayak gini, tak rasa dia itu booming, itu ditonton banyak seluruh Indonesia. Dia hanya untuk orang Banjar lah ya. Tapi orang Banjar sedikit, banyak. Orang Banjar itu mulia, ilmunya banyak-banyak itu orang Banjar itu. Cuma kita nggak ngerti. Sidin kagak ketahu begini-begini. Gitulah bahasanya nanti. Iya. Awak nggak ngerti.
Termasuklah kiai-kiai di Banten sana, ngomongnya Sunda. Untuk orang Sunda, yang di Jawa untuk orang Jawa. Orang itu alim-alim. Saya si bodoh-bodoh. Kitabnya kecil, kurang kecil, pemahamannya kurang-kurang paham. Ya, tapi biarlah sikit. Bisa berbagi sikit pun jadi, mana tahu ini jadi ibadah. Akhirnya dia jadi ladang pahala untuk saya. Biarlah sikit ya. Ya mudah-mudahan yang nonton, yang live streaming, yang nonton video saya nggak kecewa. Nah, mohon maaf semua pemirsa yang ada di luar sana. Jangan kecewa karena ilmu saya sedikit. Tapi ya sudahlah, dengan yang ada ini dipada-padain aja ya. Kalau malunya malu disandingkan dengan ulama. Itu maka saya terkejut kadang-kadang, ya Allah. Kenapa laku banyak diikuti orang? Padahal orang alim itu banyak di Medan ini. Kadang merasa begitu saya. Kecil hati tapi gimana, inilah ketentuan Tuhan. Doakan kalian lah yang mudah-mudahan saya tambah banyak ilmunya, itu aja. Insyaallah ta'ala ya. Lagi akan kami tambahi akan siksa mereka itu. Kalau orang yang kena istidrat, cobaan tuh dia enggak tahu, jatuh dia dalam istidrat itu. Jadi berarti jatuh dalam kemaksiatan, akhirnya ditambahi siksa oleh Allah Ta'ala nanti. Dan ditambahkan pula celaka bagi ya. Maka menambahi akan dosa dan maksiat. Jadi jangan dipikir istidrat itu juga enggak dosa, enggak maksiat. Jadi kalau gitu, apa yang kita buat ketika kita bisa, ternyata Allah kasih karunia lebih dari orang lain, syukurin. Ingat itu anugerah Allah supaya jangan jatuh ke dalam istidrat. Akhirnya kita enggak merasa paling benar, enggak merasa paling mulia, enggak merasa paling tahu. Tapi kita merasa semua itu Allah yang jadikan. Kalau kita pintar, Allah yang jadikan. Allah kuasa jadikan kita bodoh. Kok bisa ya? Jadikan pikun sama Allah Ta'ala, lupa semuanya. Seganteng apapun, jadikan Tuhan, akhirnya hilang gantengnya. Disambar kontainer sebelah, mukanya penyok. Hilang ganteng ya? Hilang, matanya keluar gini satu. Yang tadinya ganteng hilang. Jadi jangan sok ganteng, jangan sok pintar, jangan sok kaya. Kaya pun hari ini, besok dijadikan miskin, hancur usahanya. Tinggi pun kedudukan hari ini, nanti diturunkan Allah, jatuh sampai segala macam. Akhirnya cuma tinggal jadi tukang sapu jalan. Ya. Awas. Jadi ketika dapat anugerah, ingat itu dari Tuhan. Untuk disyukuri, semoga Allah mengekalkan nikmat tadi ini. Nikmat berilmu, nikmat beribadah, nikmat segala macam dalam dunia dikasih Tuhan. Karena kita tahu itu anugerah dari Tuhan, kita syukuri, nikmat itu dikekalkan, bahkan ditambahi terus. Nah itu, insyaallah ini ngaji tasawuf. Kok nggak percaya buat? Tuh tadi anak perempuan gitu, kalian saya bilang, kalian ini pada sekolah semua, iya. Ngaji ini jadikan sekolah juga. Yang satu sekolah untuk tujuannya dunia, yang satu sekolah tujuannya untuk akhirat. Cuma sekolah ngaji yang kita pilih ini tadi, kita datangin, nggak ada ijazahnya. Tapi sebenarnya kalian dapat level sarjana semua kalau dapatkan ilmu ini. Walaupun nggak ada ijazah tulisan tekenan. Tapi diakui oleh Allah Ta'ala kalian orang alim. Saya bilang. Paham? Kalau nanti kalian kejar dunia, kalian memang dapat juga gelar itu. Tapi capek setengah mati ngejarnya. Kalau kalian bisa ngejar akhirat sama dengan dunia, bahkan kalian lebihkan di ngaji ketimbang kalian ngejar dunia tadi, Allah mudahkan dapat nilai terbaik. Allah mudahkan ngerjakan PR dengan mudah dan gak payah. Ingat itu saya bilang. Kalau tujuan kalian untuk ngejar dunia, saya bilang, kalian gak dapatkan hasil dalam dunia. Kalaupun dapat sarjana, tujuan dari sarjana itu kalian nggak dapatkan aja. Paling-paling ketika nikah aja, ada SPDI di belakang, ada SP. Iya, saya bilang ada yang lagi SPA. Apa Pak SPA? Tuh kerja di pabrik es kristal SPA, saya bilang. Gelarnya cuma itu. Untuk apa? Untuk menghiasi kertas undangan.
untuk berprestasi, ketika itu ditepuk tangan, lulusan terbaik universitas ini dengan nilai cum laude. Saudara saat disebutkan namanya Ahmad Fadil, tepuk tangan orang semua. Cuma dapatkan tepuk tangan. Tapi kalau ilmu agama kalian sungguh-sungguh, bukan dapatkan aplaus tepuk tangan, tapi dapatkan surga dan pujian dari Allah beserta malaikat di langit itu tadi. Hambaku ini si Anu bin si Anu, sungguh-sungguh luar biasa mengejar ilmu, mengejar akhirat. Masukkan ke golongan kanan nanti ketika masuk. Menerima catatan amal di tangan kanan pula. Dimudahkan pula dunia urusannya. Iya. Gak percaya kalian buat kejar akhirat ini, urusan dunia kalian insya Allah kalian dapatkan semua, saya bilang. Sarjana bakal kalian dapatkan. Hajat dalam dunia kalian dapatkan juga gara-gara kalian dulukan akhirat. Ini belum apa-apa kalian dulukan dunia. Apa tandanya? Banyak. Betapa takutnya libur sekolah ketimbang libur ngaji. Padahal absen ngaji ini sama Allah dan malaikat tuh yang ada absennya. Jangan minta izin sama Pak Ustadz minta tolong saya minta izin, saya nggak bisa hadir. Saya mana bisa. Yang bisa, ya Allah ampunkan dosaku hari ini, ya Allah aku tak bisa hadir mengaji, ya Allah. Kaulah yang maha tahu dosaku sebanyak apa sehingga aku tak kau hadirkan ke majelis yang mulia, ya Allah. Orang bahagia ketika dia enggak ngaji. Itu orang yang sudah jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Sudah kerasati bangga dia ketika enggak pergi ngaji. Hanya urusan sepele bahkan. Tadinya awalnya urusan yang sama-sama berat. Karena ditinggalkan urusan akhirat ini tadi, lama-lama diringankan akhirnya. Akhirnya hanya gara-gara dapat undangan, mau makan-makan aja ditinggal nih ngaji ini. Undangan apa? Kawinan nih ya. Undangan kekahan, gara-gara pingin nengok kepala kambing itu udah lama gak makan. Akhirnya ngaji pagi jam 7 gak dikerjakan sampai jam 9. Padahal jam 10 bisa pergi dia. Kalaupun pergi dari jam 7 bisa makan, masih dimasak itu makanan. Tapi ditinggalkan saking tomaknya sama dunia. Itu jadikan Tuhan enteng lama-lama. Siapa yang buat? Kita yang mau. Istidrat itu. Jadi ketika kita ninggalkan ngaji, saya dulu nangis. Enggak dihadirkan ke ngaji karena sibuknya saya nyari dunia, saking susahnya hidup saya, nangis saya, netes saya. Ya Allah, karena ujur nih ya Allah, aku memperjuangkan ya Allah untuk keluargaku. Nangis juga saya. Sampai saya berangkat, saya ngaji pagi saya enggak ambil lagi memang IPK. Tapi saya nangis itu IPK. Bukan saya diam-diam aja enggak sambil jual. Ya Allah, kalau bisa jangan kau berikan lagi. Sampai gitu aja saya. Boleh tanya saksi-saksinya. Bulan lontong, ya, akhirnya ketinggalan minimal ngajinya. Pas saat ngaji hari Jumat pagi, saya ngaji tempat guru saya. Saya jualan. Istri saya datang juga diantar. Udah siap-siapan saya baru pergi. Tapi sampai sana ketinggalan. Yang dulu saya datang duluan. Akhirnya saya datang belakangan. Episodenya sudah lewat beberapa menit kemudian. Baca Fatihah untuk Rasulullah tak dapat. Baca Fatihah untuk ibu dan para tuan syekh kita enggak dapat. Saya tangisin itu. Akhirnya alhamdulillah Allah jadikan balik lagi. Anugerah dijadikan Tuhan. Kalau enggak kita nanti jadi sepele. Akhirnya gitulah. Ada hal kecil aja, ada tamu datang, kita enggak bisa ngaji. Ya. Paham? Mau dapat ilmu banyak, dihargai oleh Allah Ta'ala, hargailah ilmu ini, hargailah ibadah. Saya hanya sekedar menyampaikan. Terkadang saya nyampaikan kayak gini, kadang-kadang agak saya tahan-tahan. Karena enggak semua orang ketika sampai nasihat mau dia nerimanya. Kadang-kadang bantah dia. Itu nandakan keras hati. Ketika saya dapatkan nasihat,
diingatkan siapapun, saya berdoa, ya Allah jangan kau jadikan aku bantah ya Allah. Jadikanlah aku ya Allah, ikuti apa yang didatangkan itu tadi. Itulah keberuntungan yang besar Allah jadikan itu. Kalau saya ikuti dulu kemauan dunia ini, mungkin saya nggak jadikan Tuhan mudah hidup saya ini. Oh sekarang mudah Ustaz, alhamdulillah. Dilapangkan segala hal jemaah Allah Ta'ala. Kalau sakit pun mudah jadikan Tuhan. Obatnya pun mudah, nggak sampai masuk rumah sakit ribet-ribet. Datangkan orang baik-baik yang ngobatin, bahkan obat-obatannya pun tak perlu bayar. Bahkan sekarang sediakan Tuhan itu semua. Nah itulah, saya ini baru mengabdi beberapa tahun kepada Allah Ta'ala. Dan rasanya pun pengabdian ini belum ada apa-apanya dibanding guru-guru saya. Tapi karena saya senantiasa bersyukur terus, minta ampun terus. Rasa khawatirnya ya Allah, takwa itu berikanlah di dadaku ini ya Allah. Supaya tetaplah hati ini ya Allah, untuk mengamalkan ilmu, untuk menjalankan ibadah yang sesuai dengan suruhan-Mu ya Allah. Itu yang saya minta. Kalian buatlah kalau nggak percaya. Kalian teslah kalau nggak percaya. Coba ini tadi. Rezeki yang berkah didatangkan ketika sudah kita selesaikan urusan kita kepada Allah. Sudahkah kau selesaikan ibadah kepadaku, kata Allah. Kalau sudah kau selesaikan, Allah berikan cahaya dalam hati kita, nur. Terang hati kita ini. Akhirnya hati lembut. Nggak pernah keras, nggak pernah bantah. Itulah tadi. Kalau yang ada di hati tapi itu nandakan bantah. Berarti awak masih keras hati awak. Saya pun dulu gitu. Sekarang Ustaz, ya ada juga kadang-kadang masih kerasnya. Tapi belajar untuk supaya jadikan ya Allah lembutkan hatiku. Kenapa kitab ini di awal kaji? Jangan pergi jauh dari kitab ini. Tilik kitab ini kalau bisa setiap hari sekali. Kalau tak bisa sejumat sekali. Kalau tak bisa sebulan sekali. Nggak ada dibilang setahun sekali. Artinya apa? Menilik melihat kitab ini minimal sebulan sekali. Sudah, ini kan 3 kali kita. 3 minggu sekali akhirnya dapat menilik kitab ini. Semoga Allah jadikan hatimu lembut dalam kitab itu. Ini kitab tasawuf. Kalau fikih perdebat aja kerjanya. Nanti kalau sudah masuk ilmu tasawuf, nggak ada itu perdebatan. Stop perdebatan. Hilangkan perbedaan. Timbulkan kasih sayang. Iya, itu caranya. Kalau enggak bahaya kali ini. Itu debat tuh masuk di situ nafsu dan setan. Setan pingin supaya kita ini pecah. Saling benci. Kita ikutin, kalah kita. Dan karena terkena istidrat inilah dijadikan ditambahi dosa dan maksiat dan dijadikan durhaka, yakni kami ambil daripada mereka itu sedikit-sedikit dan tidak aku ambil daripada mereka itu pada jalannya, serta ya tempela, dapat tempela ya. Bahasa Melayu itu tempela. Kalau bahasa Jawanya apalah kira-kira ya. Nah, seperti hukuman dari Allah Ta'ala itu ya. Dan kami tambahi akan mereka itu daripada azab. Ya Allah ya Tuhan, jangan sampai kau jadikan kami kena azab ya Allah, baik dunia maupun di akhirat ya Allah. Ditambahi azab itu sedikit-sedikit tanpa sadar, azab makin besar. Dalam dunia makin besar, belum lagi di kubur kita, belum lagi di mahsyar, belum lagi nanti di neraka jahanam, Masya Allah ya, tanpa sadar. Jadi jangan pikir orang yang kena istidrat seperti orang kaya raya itu enak. Udah saya ceritakan. Saya ulang-ulang bolehlah, nggak apa-apa. Saya pernah diantar dengan naik mobil mewah Fortuner. Tapi di situ saya cerita sama supirnya. Cerita tentang enak kali ya naik mobil ini. Iya Pak. Tapi gitulah Pak. Biayanya besar kata dia. Sekali ngisi mobil dia nggak pakai solar. Kalau pakai solar nyendat-nyendat. Pakainya Dexlite hampir 2 kali lipat harga solar.
Sekali minum 600.000 paling berapa hari? Bapak kalau 600.000 bisa seminggu? Bisa ya? Untuk biaya hidup seminggu bisa? 600.000? Dia untuk minum 2-3 hari habis. Minum siapa? Minum si Fortuner, si gajah Fortuner. Minumnya banyak. Untuk biaya perawatannya, pemolesan ya. Kalau kuda disisir, dicuci itu. Kalau mobil diservis ya. Paling sedikit 3-4 juta servis sama olinya. Kalian ganti oli sebulan sekali pun kadang lebih ya. Ada yang 3 bulan nggak ganti-ganti. Sekali ganti tempat ayah Pika nanya, oli yang paling murah apa ya Pika? Sekali kereta saya dulu datang tempat ayah Pika, oli yang bekas-bekas dikasih saya. Bekas apa? Karena dimasukkan oli itu rupanya ternyata ada tetes-tetesan sikit lagi dikumpul ayah Pika. Akhirnya saya dapat oli yang bekas ya. Itulah. Kalau sempat mau tuner gimana mikirnya? Sebulan 3-4 juta. Setahun pajaknya mungkin 10 juta. Itu baru yang sedikit. Berarti kita jangan mimpi punya Fortuner. Mimpi jangan. Tapi kenyataan itulah yang kita syukuri. Hari ini punya kendaraan apa? Aku punya Pak Ciro. Hari ini Fadil masih punya sepeda. Alhamdulillah dibonceng juga. Ya Jil? Kalau dibonceng perlu beli minyak? Perlu bayar pajak kereta? Perlu bayar servis? Allah jadikan fasilitas sama kau ngaji tanpa harus bayar yang gitu-gitu, dibonceng kawan kau. Wahyu dikasih fasilitas kereta Supra yang tahun lalu. Yang gak enak udahan. Ya Wahyu, tapi Allah jadikan tetap fasilitas itu nggak sampai nyusahin. Oli 6 bulan pun nggak masalah tuh kereta itu. Nggak dicuci, kereta itu tetap sama dicuci atau tak dicuci. Mobil bagus mesti dicuci di Orsemir. Kalau cuci sendiri nanti rusak tuh mobil. Iya. Jadi kok gitu enak mana? Jangan mimpi, saya bilang. Bagusnya apa? Syukuri apa adanya. Ada lagu syukuri apa. Disyukuri sungguh-sungguh. Apa yang pantas disyukuri sama kita yang luar biasa, Allah jadikan kumpul di majelis taklim ilmu, bisa mengkaji ilmu, bisa belajar, bisa kemudian Allah jadikan paham, bisa kemudian Allah jadikan bisa ngamalkan ilmu. Ini adalah tempat syukur yang sangat luar biasa malam ini. Paham? Jadi nanti kalau kalian sudah tahu manfaat dari ngaji ini, kalian berangkat ngaji itu bukan lagi terbebani, tapi sungguh senang hati. Bahkan hujan pun mandi hujan. Ya, Wahyu. Bahkan kalian sudah hujan-hujan suruh pulang malah gak pulang. Cuma sekedar ngantari ustadznya. Padahal ustadznya bukan kiai yang pantas ya dihormati. Ustadznya bukan habib yang pantas dimuliakan. Tapi kalian jadikan saya seperti itu. Allah kasih keberkahan. Saya tidak mau digitui. Tapi Allah jadikan keberkahan. Insya Allah Allah berikan ilmu yang banyak jauh melebihi saya. Memberikan Allah Ta'ala pahala yang besar. Insya Allah kalian masukkan ke surga. Ngapain berpayah-payah kalian ya? Udah tahu hujan malah ikut sampai kelepus. Cuma sekedar nganterkan. Saya jalan pun bisa. Jangankan diantarkan kereta, jalan pun bisa. Tapi kalian anak muda sudah dapatkan ilmu. Banyak orang tua yang ngajinya lama nggak dapatkan ilmu yang kayak gini. Bukan saya pingin digitui, tidak sama sekali. Karena saya sudah dapatkan ilmu ini dulu. Lama dulu saya dapatkan. Kayak mana dulu saya hikmat sama Tuan Halim itu. Ngantarkan dia. Nyebrangkan dia dari jalan ke jalan. Bisa mencium tangan dia. Spesial pribadi, nggak ada orang lain kala itu. Bisa minum air bekas dia. Bisa megangi tas dia untuk nyebrangkan dia. Saya sudah buat dulu, sudah lama. Kawan saya pulang duluan. Sementara adab itu ketika itu, kalaupun saya nggak bisa ngantar, saya di belakang Tuan Halim itu.
Saya dulukan dia berangkat ketimbang saya. Kenapa? Itulah adab tadi. Sudah kalian dapatkan, saya sudah lama dapatkan itu. Saya buat sama Ustaz Samsul ni, kalau dengar dia boleh tanya dia, berapa lama saya antarkan, bertahun-tahun saya antarkan itu ngaji. Saya jemput dalam keadaan capek, setengah mati, dalam keadaan tak punya duit untuk beli minyak, tapi saya tetap jalankan itu. Saya antar sampai rumahnya balik, bahkan masuk ke dalam gang yang sempit. Sudah saya buat. Ini rahasianya. Berapa banyak orang nuntut ilmu tak bisa begitu, karena dia sepelekan guru itu. Padahal guru tetaplah guru, walaupun bodoh segala macam. Kalau ditanya umur dengan Habib Jainal Ali, 33 tahun itu masih jauh lebih tua saya. Cocoknya dia yang hormat saya yang harus hormat sama dia. Kenapa? Di samping ulama, darahnya ada mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pinginnya, bahkan kalau dikasih saya peluk dia, saya cuma dapatkan ciuman tangan, walaupun begitu saya bahagia. Allah berikan keberkahan dengan menghormati cucunya Rasulullah yang dikasihinya. Nah, itu enggak didapat orang. Makanya sekarang kalian mesti dapat ilmu. Itu makanya anggota Ustadz Mufti itu, orang-orang tuanya, orang kayanya, sampai berkhidmat jadi satpam-satpamnya itu. Dikeluarkan mobil kereta semua, dikawal sampai ke mana-mana. Difasilitasi itu Ustadz Mufti Habib Haikal. Karena apa? Karena tahu manfaatnya dunia akhirat, disenangkan Tuhan. Berikan ilmu yang banyak amal Allah Ta'ala. Ini banyak ya diketahui orang. Saya dulu orang gak suka minuman bekas guru, saya yang nampung hampir tiap hari. Karena orang gak tahu itu. Saya sudah dapatkan ilmu duluan gitu ketika itu. Baru ngaji sudah dapat ilmu itu. Saya tunggu ya aja itu. Akhirnya saya bilang sama pengurus masjidnya, udah tenang aja ya, toh ya. Nanti setiap sisanya wak kasihkan untukmu. Gimana? Yang lain pulang, siap ngaji, Apa ditunggu Tuan Alim itu sampai jalan diiringinya? Biar duluan guru itu enggak. Diduluin, bahkan dipotong ya guru itu. Mana akhlak dan adabnya? Tak ada itu namanya. Walau ilmu sebanyak kayak manapun enggak manfaat itu orang itu. Ini saya kasih tahu. Bukan seolah-olah saya ingin dimuliakan kalian, tidak sedikit pun. Enggak kepingin saya dimuliakan kalian. Enggak ada. Hancur saya kalau berharap kemuliaan dari orang lain. Malu nanti saya di akhirat ketika itu sama Allah Ta'ala. Bahkan dijerembab saya jadikan Tuhan. Tapi saya ceritakan untuk kalian, biar supaya kalian dapatkan ilmu yang banyak. Lihatlah itu anak-anak santri di Jawa, salaman aja nggak berani membelakangi guru, mundur, berdiri jongkok mundurnya. Itulah makanya kenapa santri Jawa ilmunya banyak, adab akhlak luar biasa, ilmunya banyak. Itulah. Jangankan untuk membantah guru, hal gitu pun dia dapatkan. Ya. Nengok Gus Ibu Yahya di postingan naik sepeda, lari di belakangnya sebagian cuma untuk nyagakkan sepeda. Nah itu. Insyaallah ya Tuhanku dalam hati. Inilah tingkah-tingkah. Di Medan aja nggak kayak gitunya dibanding di Jawa. Tapi alhamdulillah sudah mulai. Dengan datangnya Habib ini sudah mulai anak-anak itu. Ya. Sudah mulai. Kiai-kiai ustaz-ustaz Medan pun sudah mulain mengikuti para habaib yang dari Jawa-Jawa itu. Sudah mulain, akhlaknya sudah mulai luar biasa. Ya mohon maaf ya, bukan saya ini enggak ada sedikit pun, tapi saya berharap kalian dapatkan ilmu, kalian amalkan untuk diri kalian. Supaya kalian diridhai Allah Ta'ala. Ya, supaya diridhai Allah Ta'ala. Iya. Istidrak terbesar nengok apa yang kita buat. Kita sekarang posisinya di mana? Saat posisi jadi kita seorang pembesar,
Ya. Istidrak itu ketika dia merasa besar itulah. Dia ingat kalau dia jadi presiden atau jadi segala macam hasil usahanya, lupa kalau itu semata-mata Allah yang naikkan itu tadi. Istidrak itu terlepas ketika apa? Ketika kita ingat semua anugerah dari Tuhan, lepaslah. Istidrak terbesar ini banyak macamnya. Tergantung ya kedudukan awak sekarang ini. Istidrak untuk orang yang nuntut ilmu, istidrak orang yang mengajarkan ilmu, istidrak untuk orang yang menjadi pejabat, istidrak untuk menjadi orang-orang yang kepala-kepala di mata masyarakat. Ya. Semuanya itu besar bagi kita. Di mana letaknya kita ini istidrak yang terbesar? Tengok saat ini apa yang kita perbuat. Istidraknya orang yang banyak harta. Ya. Istidrak dijadikan anak pintar, merasa bangga kalau anak awak pintar. Sibuk dipostingin aja anak awak yang pintar ini. Paham? Terakhir apa? Nipu rupanya ya. Malam kalian bilang kan, anaknya Yazid Jawas pemenang juara lomba hadis kan? Nokoh, hoax sebenarnya. Kan udah saya bilang, sekelas Yazid Jawas, orang Wahabi, tokoh Wahabi Indonesia, kok bisa menang lomba ini, lomba hadis Asia Tenggara. Oh, lomba hadis antar orang itulah ya. Orang bapaknya ngelawan santri NU pun belum tentu menang, santrinya bukan kiainya. Santrinya boleh tes. Ini sudah keluar nih santri-santri tanduknya semua ya. Kiainya suruh duduk diam, udah kiai, enggak usah ribut. Kami aja yang ribut. Kami aja yang ini berdebat. Karena kami ini masih sanggup, Pak Kiai sudah banyak ibadah aja. Ilmu sudah kami dapat dari Pak Kiai. Keluar Sani Uye, Aswaja, Pembela ini semua anak-anak muda, santri-santri itu dalam YouTube itu. Yang luar-luar biasa ilmunya. Cuma kiainya itu lepas dari istidrak, dia merasa kiainya nampak seperti orang bodoh semua. Diam, tenang, rasa-rasanya kok nengok gayanya kayak orang nggak punya ilmu. Padahal kiainya super pintar itu. Nah, itulah orang yang nggak mau kena istidrak. Dia tidak menunjukkan kepintarannya. Dia banyak berdiam dan ingat kepada Allah semata-mata, jadikan hidup untuk berzikir, untuk berselawat kepada nabinya. Paham? Kalau kita pantang sedikit punya ilmu, mulailah dinampakkan. Pidato pun berapi-api. Saking berapi-api terbakar kepala aja ya. Saking panasnya dia pidatonya. Itu hati-hati ya. Iya. Tapi sudah dibilang syukur ini jalannya 3. Syukur yang pertama melapaskan dengan lidah alhamdulillah. Syukur yang kedua dengan hati. Senang dia, bukan ngeluh tapi senang dapatkan nikmat, bahagia luar biasa. Walaupun nikmatnya kecil, dia tahu itu dari Tuhan. Syukur alhamdulillah betul hatinya. Dan ketiga, syukur dengan perbuatan. Karena saking syukurnya akhirnya dia beribadah sungguh-sungguh kepada Allah. Ditinggalkan dunia ini demi akhirat. Ditinggalkan kerjaan lain malam ini kecuali untuk mengajikan ilmu yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Yang disuruh oleh Rasulullah, Rasulullah dapat pula perintah dari Allah. Nah, begitulah. Jadi kalau ada orang bersyukur cuma mulutnya, berarti dia enggak ngamalkan syukur yang sebenarnya yang 3 itu. Syukur dikasih Allah harta banyak. Alhamdulillah ya Allah, jadikanlah penguat ibadahku, jadikanlah setiap apa yang kau datangkan jadi ibadah kepadamu ya Allah. Paham? Hatinya senang menyambutkan. Perbuatannya apa dari harta ini? Dikeluarkan nih sebahagian untuk ibadah. Apa ibadahnya? Sedekah kah, infak kah, ini digenggam kayak gini. Bersyukur ini. Itu maka saya bilang tadi malam sama kalian. Sedekah itu enggak mesti banyak. Kalian anak-anak pantasnya sedekah karena uang jajan kalian berapalah satu hari. Bisa sedekah 1.000 satu hari? Fadil? Berarti lebih uang dari 1.000 ya satu hari ya. Kalau begitu 1.000 itu kau tetapkan setiap hari kalau kau ingin sukses dunia akhirat. Jadikan Tuhan Allah Ta'ala kau di dunia pun diberikan harta yang lebih. Di akhirat kau dijadikan Tuhan nanti diberikan pahala yang besar. Padahal kau cuma 1.000 satu hari. Kau belikan apa? Bonbon 5 biji.
Aku nggak punya bonbon Ustaz. Nah, akhirnya dikeluarkan minyak wangi. Salaminya saya kasih minyak wangi ya. Sedekah. Berikan hadiah kepada gurunya walaupun dia punya minyak wangi. Kok Fadil bisa dapat? Karena dia duluan cium tangan Habib Ali bin Zainal Abidin. Masya Allah. Paham kalian? Makanya sekali-sekali ikut nih. Ikut apa? Kalau kita ini memang ngaji dulu kan, tapi saat kita ini kesempatan bisa datang hadir ke Maulid Rasulullah yang ada cucunya di situ. Insya Allah Allah jadikan Rasulullah itu hadir di situ. Nampaknya Juan, nampaknya Fadil dapat berkah. Jangan sepelekan itu. Tapi ketika kita sama-sama termasuk mengkaji ilmu, kita nggak bisa datangin. Ustadz Ajmi, Mu'alim tak bisa datang, Mu'alim Supriyadi tak bisa datang. Karena apa? Karena juga ini mengajarkan warisan dari Nabi itu supaya dapatkan ini orang-orang waris dari Nabi. Tapi akhirnya saya tengok malam tuh murid-murid orang itu datang juga bawa tas kayak kalian semua ini. Oh, ini pulang ngaji ini saya bilang dalam hati. Rame termasuk murid Tuan Alim. Walaupun cuma dapat duduk di sekitar halamannya nggak bisa masuk. Sudah dapat fadilah hadir di majelis itu tadi. Masing-masing ada. Yang nggak punya kerjaan dulu kan sampai sana. Yang masih banyak kekurangan ilmu dulu kan ilmu karena ini pun dari Rasulullah. Anak Darussofa dulu kan ke sana iya karena tiap hari dia mengkaji ini. Awak sekali-sekali ilmunya kurang masih, makanya kita dulukan ilmu dulu. Makanya ketika itu saya nggak berani berhentikan ngaji karena ini pun perintah dari Allah dan Rasul. Kalau anak Darussofa itu, anak-anak pesantren itu tiap hari mengkaji fikih, tauhid, apa belajar terus tiap hari. Kenapa di pesantren gitu kan kerjaannya kan? Makanya orang itu insya Allah sudah dapat ilmu itu. Makanya kalau 40 malam arba'in orang itu keluar, orang itu sudah mendahulukan 12 bulan hampiran. Kurang 10 hari sudah belajar dia tentang ini. Sementara kita cuma sepekan sekali, itu pun kadang perih, kadang ngantuk, kadang ngayal. Iya. Jadi ini tadi ya. Kenapa Pak Ustadz nggak dulukan? Bukan nggak mau dulukan. Ada tugas penting juga yang jadikan Allah dan Rasulnya. Tuan Halim tak pernah bisa hadir dalam yang namanya majelis Maulid ini tadi. Tapi fotonya ada di pesantren Jainul Umam. Punya Mu'alim Supriyadi. Dia di atas Habib. Besar foto dia. Di bawahnya Habib, Ustadz Mufti, segala macam fotonya. Menunjukkan. Walau dia tak bisa hadir dalam majelis itu, tapi Allah muliakan, akhirnya dia dimuliakan oleh orang-orang yang kayak gini. Boleh. Saya nengok fotonya, Allah foto guruku yang di atas sana. Astagfirullah, alhamdulillah ya Allah. Padahal dia tidak pernah ikut maulidan orang ini. Tapi Allah tunjukkan kepada Habib Haikal tuh. Apa kata Habib Haikal? Dia bilang suatu hari di pengajian, ini masjid ada pengajiannya? Ada. Siapa yang ngajar? Tuan Alim, Ustaz Abdul Alim, Kiai Abdul Halim. Sudah berapa lama dia mengajar? Hampir 50 tahun Habib. Masya Allah kata Habib Haikal. Ini orang ada mengaji istiqomah sampai 50 tahun. Ini wali ini. Alhamdulillah. Habib Haikal pun muliakan yang namanya Tuan Halim. Pembangunan peletaan batu pertama pesantrennya Tuan Halim dibawa. Peresmian kemarin, ya peresmian yang namanya sudah jadi pesantrennya, Tuan Halim dipegangnya, digandengnya, dicium ya, tangannya. Dimuliakan tuh tadi Tuan Halim. Itulah orang-orang yang istiqomah menjalankan perintah Allah. Terutama ilmu ini. Gara-gara ilmulah makanya Tuan Halim dimuliakan. Bahkan habaib sekalipun muliakan Tuan Halim. Saya nengok fotonya kemarin malam Jumat kita, ingat kalian? Ada foto orang tua di atas. Itu Tuan Halim itu. Tengok di postingan itu masih ada. Itu guru kami itu. Dulu yang saya antarkan pulang itulah dia Tuan Halim. Seenggak-enggaknya aku pernah jadi murid dia. Seenggak-enggaknya aku pernah dapat silsilah disuruhnya. Izin Tuan saya ngajar, ngajarlah. Ya. Enggak percaya tanya sama Tuan Halim itu. Saya datang. Dengan malunya. Karena ada suatu kejadian ketika itu. Akhirnya dia suruh saya tetap ngajar. Ngajarlah kau. Jadi Tuan, ngajarlah. Tapi sabar menjadi ustadznya. Banyak cobaannya. Ternyata betul.
Cobaannya sangat-sangat besar nih jadi ustaz ini. Jangan kalian pikir enteng jadi ustaz, tapi harus istiqomah, harus kuat, kita harus sabar. Karena sebelum lagi kita sampai ke kubur, kita wajib sabar. Doakan saya supaya kuat ngadep ini semua, insyaallah taala. Dan aku apa itu? Aku pertinggihi akan mereka itu ya, ditinggikan sama. Nantilah saya lihat lagi nih apa yang. Sampai sini kaji kita insyaallah taala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat karunia bagi kita, terutama majelis ini. Allah muliakan di dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril akibah wa su'il khatimah. Allahumma surah lana wa sudurana wa yassir lana wa umurana umurad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.